you don't predict. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Dina Taskia Salsabila. You can call me Dina, NPM 2441104. I am from Manajemen Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Here I will explain about pengawas pasar dan lembaga keuangan. Pengawas pasar dan lembaga keuangan adalah pihak atau institusi yang memiliki tugas utama untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas di dalam pasar, baik pasar barang maupun pasar keuangan, berjalan secara tertib, adil, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan ini sangat penting karena dunia keuangan memiliki risiko tinggi, melibatkan banyak kepentingan, dan sangat sensitif terhadap penyalahgunaan, penipuan, serta ketidakstabilan ekonomi. Yang pertama ada pengawas pasar. Pengawas pasar adalah otoritas atau lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan perdagangan dalam sebuah pasar tertentu. Pasar yang diawasi bisa berupa pasar tradisional, pasar modern, pasar modal, pasar komoditas, pasar digital. Namun dalam konteks ekonomi modern, istilah ini lebih sering merujuk pada pengawasan pasar modal dan pasar keuangan yang melibatkan transaksi saham, obligasi, dan instrumen investasi lainnya. Tugas pengawas pasar yang pertama menjaga keterbukaan informasi, mengharuskan pelaku pasar memberikan informasi yang lengkap, benar, dan tidak menyesatkan. Yang kedua ada menjaga kestabilan dan integritas pasar, mengawasi praktik yang dapat merugikan investor seperti insider trading, manipulasi harga, dan penipuan. Yang ketiga ada mengatur tata tertib transaksi, menyusun dan menetapkan peraturan agar kegiatan perdagangan teratur dan tidak chaos. Yang keempat ada melindungi konsumen dan investor, memberikan edukasi, memastikan hak investor terlindungi, serta menangani pengaduan masyarakat. Yang kelima ada melakukan pemeriksaan dan penegakan hukum. Jika ada pelanggaran, pengawasan pasar berhak memberikan sanksi administratif, denda, hingga mencabut izin usaha. Kedua, pengawas lembaga keuangan. Lembaga keuangan mencakup bank, asuransi, pegadaian, leasing, perusahaan pembiayaan, koperasi simpan pinjam, dan fintech. Karena aktivitas lembaga keuangan sangat besar pengaruh terhadap ekonomi, maka perlu ada lembaga pengawas yang memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dengan aturannya. Fungsi pengawas lembaga keuangan yang pertama ada mengeluarkan dan mencabut izin usaha. Setiap bank, perusahaan asuransi, dan lembaga pembiayaan harus mendapatkan izin dari otoritas pengawas. Yang kedua ada mengawasi kesehatan lembaga keuangan, mulai dari permodalan, likuiditas, laporan keuangan, sampai manajemen risiko. Yang ketiga, melindungi nasabah, menjamin lembaga keuangan tidak menyalahgunakan dana masyarakat. Yang keempat, ada mengawasi inovasi dan teknologi keuangan, agar perkembangan teknologi tetap aman dan sesuai dengan aturan. Yang kelima, ada mengatur peraturan dan kebijakan untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil dan efektif. Yang keenam, mencegah kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang, pendanaan terorisme, penipuan, dan praktik ilegal lainnya. Kemudian yang ketiga ada lembaga pengawas pasar dan lembaga keuangan di Indonesia. Yang A, Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK adalah lembaga independen yang mengawasi semua kegiatan dalam sektor jasa keuangan, yaitu perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, fintech, leasing, dan lain-lain. Tugas utama OJK adalah melindungi konsumen dan masyarakat, mengatur izin serta kegiatan perusahaan keuangan, menjaga stabilitas sistem keuangan, menindak pelaku kejahatan dan pelanggaran keuangan. Yang B ada Bank Indonesia. BI ikut mengawasi sistem pembayaran, peredaran uang, dan kebijakan moneter dalam pengawasan lembaga keuangan. BI berperan dalam mengatur sistem pembayaran digital, menjaga stabilitas nilai rupiah, mengawasi risiko sistemik. Kemudian yang C ada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, mengawasi perdagangan komoditas seperti emas, valuta asing, dan futures. Yang D ada Bursa Efek Indonesia (BEI), mengawas perdagangan saham dan aktivitas perusahaan yang tercatat di bursa. Yang keempat ada mengapa pengawas pasar dan lembaga keuangan sangat penting. Yang pertama, untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Jika tidak ada pengawas, masyarakat takut menabung dan berinvestasi. Yang kedua, untuk mencegah krisis ekonomi. Kelemahan pengawas sering terjadi penyebab krisis keuangan. Yang ketiga, untuk menciptakan pasar yang adil dan transparan, investor tidak akan dirugikan oleh manipulasi informasi,
Yang keempat, untuk melindungi nasabah dan konsumen, mencegah penipuan berkedok investasi atau lembaga ilegal. Yang kelima ada untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan yang kuat dan transparan membuat ekonomi lebih stabil. Kesimpulannya adalah pengawas pasar dan lembaga keuangan memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan keadilan dalam seluruh kegiatan ekonomi. Mereka memastikan bahwa proses transaksi, perdagangan, dan layanan keuangan berjalan sesuai aturan, bebas dari penipuan, serta melindungi kepentingan masyarakat luas. Dengan adanya pengawasan yang baik, masyarakat dapat lebih percaya menggunakan layanan keuangan, berinvestasi, dan bertransaksi, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. That's all from me. Thank you very much for your nice attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.